Selamat pagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian dari Ibu Eri N. Megantara tentang bagaimana dia membahas tentang kualitas pelaksanaan proses AMDAL di Indonesia. Nah, ini masih lanjutan dari bab 11 yaitu aspek lingkungan industri. Kalau di PDF yang sudah di-share, dia ada di agak bawah. Jadi kalian coba baca saja. Saya next slide. Persoalan AMDAL saat ini yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah saat ini AMDAL masih cukup efektif sebagai suatu alat untuk pengelolaan lingkungan di Indonesia? Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan belum efektif. Setelah kurang lebih 40 tahun dilaksanakan, AMDAL permasalahan atau kerusakan lingkungan terus bertambah. Jadi walaupun udah ada analisis dampak lingkungan, kayaknya masih tetap terjadi kerusakan lingkungan gitu. Lahan kritisnya meningkat, pencemaran udara meningkat, pencemaran air tanah, kualitas sumber daya air juga buruk, kemarau, air kurang banget, musim penghujan banjir yang akhir-akhir ini ya. Saya sempat dengar beberapa teman yang cerita katanya di daerah kami sebelumnya sama sekali tidak pernah banjir, cuma kemarin banjirnya itu sampai tinggi sekali gitu. Jadi silakan kalian perhatikan aja dampak perubahannya gitu ya. Lalu kerusakan hutan meningkat, konflik di masyarakat terkait dengan lingkungan ini juga meningkat karena yang namanya masyarakat itu kan tinggal di suatu lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berpengaruh ya kena juga masyarakat yang tinggal di sana gitu ya. Masalahnya apa dan siapa sebenarnya yang bermasalah? Nah, di sini kita balik lagi ke pihak-pihak yang berhubungan dengan AMDAL ini. Jadi yang berkaitan itu adalah pihak pemerintah, tadi komisi penilai, pihak-pihak yang nilai ini layak atau enggak, pemrakarsanya, pemilik usahanya, dan penyusunnya. Nah, penyusun AMDAL-nya siapa gitu ya. Itu ada bermasalah di salah satu dari pihak ini. Nah, selanjutnya akan dibahas satu-satu nih masalahnya. Kalau pemerintah di mana ya? Pemrakarsa di mana? Komisi penilai di mana? Penyusun di mana? Kita mulai dari pihak yang pemerintah dulu. Nah, ini ada pemerintah itu ada pemerintah daerah atau pemerintah ada juga pemerintah pusat. Nah, kita lihat masalahnya sebenarnya ada di mana. AMDAL sebagai satu-satunya alat pengelola lingkungan hidup, AMDAL dinilai sebagai syarat perizinan DP alat pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini DP itu dokumen persyaratan alat pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kesannya sebagai dokumen persyaratan aja, kayak oh ya kalau saya mau atur izin ya harus ada ini, dokumen ini gitu. Terus feasibility study atau studi kelayakan terpisah dari AMDAL. Jadi AMDAL-nya benar-benar hanya menganalisis lalu menilai ini dampaknya terhadap lingkungan itu apa-apa aja, tapi di dalamnya itu terpisah dengan studi kelayakannya. Jadi apa namanya enggak dalam satu paket yang sama. Jadi ibaratnya kalau AMDAL itu cuma fokus ke lingkungannya aja, jadi bisnisnya pengaruhnya terhadap lingkungan apa ya, tapi kalau feasibility study atau studi kelayakannya dipisah. Jadi benar-benar ibaratnya tuh di sini AMDAL-nya hanya dianggap sebagai kayak formalitas dokumen persyaratan aja. Tapi kalau dalam studi kelayakan bisnis perusahaan misalnya biasanya perusahaan itu mau lihat bisnisnya itu layak atau enggak. Nah, kadang AMDAL ini enggak terlalu dimasukkan ke dalam studi tersebut gitu. Jadi benar-benar formalitas lah, intinya seperti itu. Ada anggapan bahwa dengan tersusunnya dokumen AMDAL, kan dokumen AMDAL kita kan ada 3 ya, yang tadi analisis, RKPL, lalu yang apa, pengawasan atau pemantauan. Nah, ada anggapan bahwa kalau misalnya dokumen itu udah tersusun, dampak negatif otomatis tereduksi. Ya udah, berarti kalau dokumennya udah beres, ya udah selesai. Apa, maksudnya ya lingkungan kita ya nggak terlalu berdampak buruk lah, lalu
ke sustainability-nya atau keberlangsungannya aman, padahal itu cuma dokumen. Kalau nggak dilaksanakan ya sama aja bohong, tapi kesannya ya tadi itu, apa namanya, lebih terkesan formalitas, jadi ngejar dokumennya aja, karena balik lagi ke sini, intinya supaya perizinannya bisa lewat. Terus AMDAL sebagai sumber pendapatan. Nah ini seperti biasa yang sudah dibahas sebelumnya juga emang agak susah. Karena ini kan terkait dengan perizinan udah biasa. Memang kemarin ada yang nanya, perizinan itu ada biaya adminnya nggak? Ada. Memang ada aturannya biaya adminnya berapa. Maksudnya sudah ditetapkan. Misalnya biasa lah ya, kita mau ngurus berkas apa. Biasa kan ada tuh tulisannya. Biayanya berapa gitu kan. Memang ada. Cuma ya balik lagi ke oknum-oknumnya gitu. Memang, kadang dia dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sama juga sebenarnya kayak kemarin ya, kalian lihat contoh nyatanya aja. Misalnya, kemarin waktu PCR itu biayanya sedang tinggi sekali sekarang PCR-nya biaya rendah gitu. Nah, kan termasuk bisa dikatakan juga, oh kemarin waktu ketika permintaan naik ya harganya juga naik gitu kan, ternyata jadi sumber pendapatan juga bagi beberapa pihak. Nah, ini mah udah biasa ya kalau yang paling bawah. Nah, jadi, intinya adalah kenapa AMDAL-nya dirasakan, kurang tepat, intinya dari semua ini adalah karena, dirasakan hanya sebagai formalitas. Intinya ya karena itu pemerintah buat peraturan, harus melakukan analisis ini, dilakukan analisisnya, disusun dokumennya, ya udah selesai gitu. Jadi benar-benar terbatas di dokumen supaya dapat izin udah selesai, tapi pelaksanaannya kurang. Sekarang dari permasalahan dari bagian komisi penilainya. Kompetensi atau pemahaman AMDAL dan instrumen lain pengelolaan lingkungan yang memadai masih terbatas. Belum optimal karena ini 2005 juga ya sebenarnya, apa namanya, kurang bisa menggambarkan juga sebenarnya karena, kalau dulu mungkin terbatas. Nah, kalau sekarang itu lembaga sertifikasi udah banyak banget. Kalau dulu memang kalau mau dapat sertifikasi apa mungkin, apa namanya, lembaganya masih terbatas. Tapi kalau sekarang memang lembaganya banyak dan biasanya kalau lembaga sertifikasi memang, tesnya ujiannya susah juga sih. Cuma kan, semakin susah ujiannya berarti kan menuntut, si apa, peserta yang untuk ambil sertifikasi ini untuk belajar lebih benar supaya lebih paham lagi. Nah, itu kan kalau sekarang sih harusnya lebih memadai. Belum optimal dalam melibatkan pakar dalam proses penentuan dan penilaian AMDAL, termasuk review hasil revisi dan pengawasannya. Nah, ini wajib sebenarnya kalau kita panggil orang yang ahli memang di bidang tentang lingkungan ini, termasuk misalnya kita udah selesai buat dokumennya nih. Nah, kita mau review ulang gimana, terus untuk pelaksanaannya nanti kan kita monitoring. Nah, wajib juga panggil mereka. Nah, jadi supaya tahu, oh ternyata, ini udah benar ya, apa yang dilaksanakan, pengelolaannya. Terus integritasnya juga kurang untuk komisi penilai ini. Nah, masih banyak AMDAL yang terlambat, banyak juga, prosesnya lama atau masih banyak perusahaan yang memang tidak melakukan AMDAL. Lalu kesimpulan penilai tidak jelas dan tegas. Jadi kadang ya cuma, oh ya udah layak, oh ya udah nggak layak, apa namanya, misalnya tidak layak, berarti nggak jelas juga, tidak layaknya di mana. Kalau misalnya layak juga, apa namanya, harusnya ada tambahan-tambahan. Misalnya ya, kan tadi salah satu dokumennya kan ada apa, pengolahan lingkungannya. Jadi misalnya kurang jelas juga harus kayak gimana, pengolahannya. Balik lagi ke tadi ya, formalitas doang jadinya. Lalu resume sidang atau koreksi atau tanggapan tidak diseleksi lagi. Lalu pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan hasil pemantauan yang dilaksanakan tidak dilaksanakan. Jadi balik lagi kalau misalnya, kita udah ini kan ibaratnya komisi penilai ya, mereka yang menilai nanti dokumennya. Oh ya, dokumennya udah benar, dinyatakan layak, ya udah layak. Nah, dalam prosesnya itu kan harus dilakukan ya tadi sesuai dengan aturannya. Misalnya mereka buang limbah ke sungai. Di dokumennya dikatakan bahwa limbahnya diolah dulu terus baru dibuang. Nah, ternyata di pelaksanaannya ternyata enggak. Mereka untuk menghemat biaya misal langsung dibuang aja. Nah, komisi penilai itu, tim untuk apa, monitoringnya, tim untuk pengawasannya itu enggak, jelas, enggak apa, timnya siapa aja, lalu enggak melaksanakan, monitoring juga dengan tepat, akhirnya ya udah, peraturannya udah ada, dokumennya udah bagus, tapi pelaksanaannya enggak ada, ya percuma.
Makanya dikatakan bahwa tadi hasilnya tetap aja terjadi kerusakan karena dokumennya memang izinnya udah lancar semua bagus, cuma ya balik lagi tadi pelaksanaannya kurang jadi nggak ada hasilnya. Ibaratnya gitu ya. Ini bentar, ini komisi selalu di sini ada penilai lagi. Nah, berarti komisi dengan penilai ini harusnya komisi dengan penilai itu digabung harusnya. Karena mereka adalah satu tim yang ibaratnya tim yang nilai dokumen itu gitu. Karena balik lagi ke materi di video sebelumnya, misalnya udah buat dokumen AMDAL, nah dokumen ini diserahkan kepada komisi penilai ini, nah mereka cek hasilnya. Tim penilai yang hadir dalam pembahasan kerangka acuan AMDAL itu seringkali berubah. Kompetensi atau pemahaman AMDAL kurang memadai, integritas sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini yang namanya ya, kalau misalnya kita lihat aja, nggak usah AMDAL deh jauh-jauh. Misalnya dari tim akreditasi perguruan tinggi misalnya ya. Tim yang penilainya misalnya dia datang ke kampus, terus dia nilai. Oh, kampus Widya Dharma itu bagus ya, oh ya bersih. Terus juga oh semua peraturan udah dilaksanakan ya, peraturan dari Dikti udah dilaksanain. Terus mereka mengatakan bahwa oke, ini Widya Dharma tolong perbaiki di bagian ini. Misalnya A, B, C. Nah, itu tim penilai yang pertama mengatakan seperti itu gitu kan. Terus nanti udah kembali lagi ke biasanya pihak penilai kayak gini biasanya dari pusat dari Jakarta gitu. Terus tiba-tiba beberapa periode setelahnya itu kan kita mau balik lagi monitoring lagi misalnya ya, balik lagi. Nah, timnya udah berubah. Memang ada catatan A, B, C harus perbaiki ini, cuma karena orangnya udah beda, maka ulangi lagi dari awal. Nah, pemahaman tim penilainya berubah lagi. Kalau misalnya timnya sama, itu mereka akan ingat, oh ini yang kemarin ini, oh ya kurang di sini. Nah, kan lebih paham. Tapi kalau misalnya diganti lagi orangnya, maka ulang lagi dari awal prosesnya. Ibaratnya kayak belajar ulang lagi dari awal, maka penilainya agak kurang sebenarnya. Lalu penilaian lebih ke administrasi dan format, sama ya. Jadi di video sebelumnya juga dikatakan bahwa dokumen AMDAL ini ada formatnya udah ada, jadi tinggal disesuaikan aja sesuai peraturannya pemerintah. Nah, ketika dinilai itu nilai formatnya aja gitu. Jadi pelaksanaannya kurang. Seringkali lebih banyak mengoreksi kesalahan tanpa solusi. Ini salah, perbaikannya nggak ada. Kesimpulan penilaian tidak jelas dan tegas sama ya, makanya saya bilang ini sama sebenarnya komisi dengan penilai. Komentar wakil masyarakat non-LSM lebih banyak mengungkapkan harapan. Harapan seharusnya di public hearing. Jadi harusnya wakil masyarakat itu mengatakan masalahnya di mana. Jadi oh ya kendala di sini gitu kan. Kami merasakan dampaknya ini bisa menyebabkan ini, tapi mereka justru lebih banyak ke harapan ke depannya semoga ini ya gitu. Tapi untuk dampak saat itunya juga itu kurang. Harusnya kan lebih ke dampaknya terhadap mereka apa. Jadi supaya ada solusinya. Misalnya ya dampaknya masyarakat jadi ada penyakit kulit. Nah, jadi nanti diteliti, oh kenapa bisa ini ya? Berarti ada kandungan kimianya yang apa. Jadi harus diolah seperti apa supaya bahan kimianya nggak ada lagi gitu. Misalnya kalau di IPA misalnya terlalu asid, terlalu asam gitu. Misalnya diapakankah, ditambah basa atau gimana zat kimia tertentu supaya mengatasi masalah ini. Jadi kayak to the point gitu. Bukan oh ya semoga kedepannya kami lebih makmur apalah gitu akan agak kurang ini ya, berhubungan dengan permasalahannya. Nah, terus ini untuk tim penyusunnya tadi, nah untuk menyusun AMDAL, sama seperti video sebelumnya, pemilik usaha tuh kadang tidak bisa susun sendiri, jadi memang butuh konsultan. Nah, pokoknya tim-tim inilah yang menyusun AMDAL untuk masing-masing perusahaan dan di-hire masing-masing perusahaan. Biasa kompetensinya masih rendah, bidangnya kurang tepat, antara bidang parsialnya tidak paham bila AMDAL terintegrasi dengan FS dan AMDAL sebagai mitigasi pencegahan. Lemahnya pemahaman makna perakiraan dan evaluasi dampak serta RKL dan RPL. Balik lagi ini sebenarnya dokumennya maksudnya penelitiannya tahunnya udah agak lama. Jadi kalau bagi saya pribadi sih kalau sekarang harusnya
penilaian AMDAL-nya udah lebih bagus, maksudnya kompetensinya udah lebih bagus. Karena zaman sekarang itu semuanya butuh sertifikasi. Jadi kalian mau lamar di mana-mana juga butuh sertifikasi, makanya lulusan juga diharapkan punya sertifikasi pendamping ijazah. Jadi kalau bagi saya pribadi, kalau misalnya kompetensi itu harusnya sekarang udah lebih dituntut. Jadi apalagi kalau misalnya perusahaan besar, ibaratnya perusahaannya selevel Sinarmas gitu. Mereka kan ada sawit kalau nggak salah ya. Nah, ketika mereka melakukan AMDAL, mereka otomatis pasti pilih konsultan lingkungan yang memang paham di bidang ini. Nah, pasti susun AMDAL-nya udah lebih bagus kalau saya pribadi. Nah, kalau integritas yang rendah ini juga eh, kalau saya pribadi biasanya kalau udah di hire secara private integritasnya harusnya tinggi apalagi kalau dia badannya tuh swasta. Karena kalau misalnya, integritas mereka rendah, itu, kredibilitasnya apalagi swasta ya, itu jadi tidak dipercaya lagi. Beda sama kalau misalnya yang, komisi penilai ini, dan pemerintah. Mereka biasanya mau baik dengan nggak bagus, kualitasnya ya sama aja, nggak ada, ini apa, reward and punishment. Tapi kalau misalnya untuk tim penyusun yang memang dari konsultan, itu reward and punishment-nya jelas sekali. Kalau misalnya mereka nggak kredibilitasnya nggak tinggi, integritasnya nggak tinggi, ya nggak dipakai lagi jasa konsultannya. Itu kalau saya pribadi ya. Cuma nanti saya coba apa cari lagi penelitian yang terbaru terkait dengan bagaimana si AMDAL di apa namanya di kita. Cuma memang sejujur-jujurnya dari yang saya biasa dengar sharing teman-teman yang memang kerja di sawit atau di apa, memang masih banyak pelaksanaan AMDAL-nya tuh formalitas. Nah, itu kalau dari segi yang pemerintah sama komisi penilai ya. Nah, kalau untuk tim penyusunnya itu ya harusnya memang udah integritas gitu ya. AMDAL AMDAL disusun selengkap-lengkapnya. Ini dokumennya udah ada formatnya ya pasti disusun lengkap-lengkap. Rona perakiraan evaluasi kurang terintegrasi hubungannya dari prosesnya awal sampai akhir itu kurang terintegrasi. RKL belum mempertimbangkan faktor ekonomi karena tadi hanya sorry sorry ya. Jadi RKL belum mempertimbangkan faktor ekonomi atau efisiensinya. Jadi ya balik tadi ke formalitas. Nah mereka misalnya rencana untuk apa pengelolaan lingkungannya sama pemantauannya, kami akan ngolah limbah dulu sebelum dibuang. Atau misalnya kami setelah lahannya selesai diambil sumber dayanya, nah kami nanti akan melakukan misalnya reboisasi atau segala macam lah, kembalikan lingkungannya. Bisa, ibaratnya bisa ngomong doang, tapi nggak disesuaikan dengan sumber daya. Yang namanya kita apa memperbaiki lingkungan yang udah rusak atau misalnya ngolah limbah aja deh, itu kan pasti ada biayanya ya dan biayanya tidak kecil apalagi untuk perusahaan besar. Nah, itu apa namanya? Tidak dipertimbangkan lah bagian itunya karena apa namanya? Mereka kejar oh ya penting bisa lewat aja, bisa di ACC. Ya penting dapat izin aja. Jadi buatnya sebagus-bagusnya tapi pelaksananya nggak ada karena tadi nggak dipertimbangkan dengan ekonominya. RKL dan RPL seringkali terlalu umum. RKL dan RPL dianggap mengikat selamanya, tidak dapat diubah-ubah. Harusnya fleksibel aturannya gitu. Jadi yang namanya tadi formalitas ya pasti kaku ya, nggak fleksibel. Kalau misalnya memang niat mereka bagus, memang apa mereka memang ingin apa banyak ya zaman sekarang tapi untuk produk luar sih yang mereka memang peduli dengan lingkungan. Misalnya mereka buat produk itu benar-benar ramah lingkungan. Nah, itu niatnya memang ada tuh. Jadi semua pertimbangkan terus mereka juga fleksibel tadi. Oh ya, berarti saya ingin mengolah lingkungannya seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau misalnya ada perubahan atau apa, mereka cepet. Oh ya, apa karena sekarang misalnya energinya udah terbarukan atau apa, maka pengelolaannya kita ubah metodenya seperti apa gitu. Jadi karena beda orang yang buat aturan hanya formalitas dengan orang yang buat aturan tapi ingin dilaksanakan. Nah, itu beda ya. Terus bagian ke bentar. Next adalah bagian di pelaku usahanya.
Nah, ini merupakan pihak ini adalah pihak pemilik usaha. AMDAL hanya untuk perizinan, balik lagi lah. Ini mau dulu sampai sekarang juga seperti ya sama dari yang saya dengar-dengar sharing dengan teman juga dinilai sebagai tambahan biaya karena ketika kita mau buat izin lalu usaha kita berkaitan dengan lingkungan wajib AMDAL ya otaknya begini aja. Waduh harus tambah biaya untuk menyusun analisis ini. Jadi tujuannya udah bukan karena mereka peduli lingkungan lagi, bukan. Tapi karena untuk formalitas saja supaya dapat izin. AMDAL hanya formalitas, tidak dirasakan manfaatnya untuk kegiatan usaha, tidak tahu manfaat AMDAL bila masuk FS atau setelah FS. Nah, FS ini adalah ini ya, studi kelayakan bisnis ya. Tidak tahu manfaat AMDAL bila masuk FS atau setelah FS sama juga dengan yang sebelumnya, karena dia dipisah. Tadi visibility study-nya dipisah dengan AMDAL. Jadi tidak ada insentif dan disinsentif bagi yang menyusun AMDAL dengan benar dan tidak, yang mengimplementasikan AMDAL dengan baik dan tidak. Balik lagi bagi yang pernah belajar aturan tentang reward and punishment, kalau misalnya untuk apa sebenarnya penting ya. Jadi kalau misalnya mereka yang menerapkan ya biasa aja gitu. Misalnya semuanya buat dokumen AMDAL bagi usaha yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, cuma pelaksanaannya tadi ya, balik ke pelaksanaannya, bukan ke dokumennya aja. Bagi perusahaan yang benar-benar melaksanakan, itu ya udah. Jadi kayaknya ya amalnya baik aja gitu. Dan perusahaan yang tidak melaksanakan, ya udah gitu, tutup mata aja, nggak ada denda atau apa gitu. Nah, karena seperti ini, jadi orang merasa bahwa melakukan dengan tidak melakukan sama aja. Kalau melakukan, maksudnya melakukan sesuai dengan pedomannya, aturannya, pengelolaan lingkungan hidupnya, itu menambah biaya, gitu kan. Nah, ketika menambah biaya, beban bagi perusahaan, itu ternyata nggak ada rewardnya juga, nggak apa namanya, cuma nggak ada apa ya, kalau misalnya tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa, ya mending nggak usah laksanakan aja kalau bagi perusahaan, karena perusahaan kan tujuannya emang untuk peroleh laba setinggi-tingginya, jadi biaya yang bisa dipotong ya dipotong aja. Nah, karena ini nggak ada apa aturan yang ketat jelas gitu, nggak mengikat, ya udah mereka nggak melaksanain, ujung-ujung ya lingkungannya ya balik lagi rusak gitu ya. Menghindari membuat AMDAL diganti dengan UKL atau UPL. Nah, ini banyak perusahaan yang memang menghindari untuk menyusun dokumen AMDAL karena yang namanya susun dokumen AMDAL kan tadi ya pihaknya yang terlibat banyak, butuh konsultan segala macam. Jadi mereka lebih prefer ke UKL atau UPL aja yang nggak terlalu ribet. Jadi cuma upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup segala macam gitu. Jadi nggak seketat yang AMDAL karena AMDAL kan diatur di undang-undang. Jadi jelas dokumennya yang tadi tiga itu, kalau yang UKL dan UPL itu enggak. Membuat AMDAL asal jadi yang sesuai format aja, yang penting udah ada formatnya kan tadi, ya udah, ya penting jadi aja, ya penting dapat izin. Itu sih masalahnya di sana gitu. Sekarang pembanding dengan kita mau lihat negara-negara lain gimana sih? Singapura tidak memiliki perangkat hukum AMDAL. Kanada memiliki perangkat hukum AMDAL. Kedua negara tersebut mampu membangun kondisi lingkungan yang baik. Persoalannya adalah lemahnya governance, antara lain penegakan hukum, yang tadi ya balik lagi ke reward and punishment, dan emang yang awal-awalnya juga yang tadi kata kuncinya itu di bagian pemerintah dijadiin sebagai pendapatan aja. Terus moral dan kompetensi. Nah, moral itu penting sekali, makanya sekarang tuh kayak digalakkan gimana sih supaya meningkatkan kesadaran dari usia muda, orang tuh udah diingatin tentang lingkungan, dan kompetensi ini terkait dengan sertifikasi tadi, keahlian, bukan pada AMDAL sebagai instrumen untuk pengelolaan lingkungan. Jadi lemahnya ini, dan juga jangan cuma jadikan AMDAL itu sebagai ya formalitas gitu doang, tapi harus benar-benar dilaksanain. Bagaimana cara agar AMDAL efektif sebagai instrumen pengelolaan lingkungan? Nah, ini ada beberapa prosesnya.
diharapkan bisa efektif kalau dilaksanakan. Nah, pertama terkait kebijakan dan peraturannya diperbaiki dulu gimana baiknya gitu kan. Karena kalau udah ada aturan baru bisa diturunkan. Nah, selalu lanjut ke kompetensi dan integritas komisi serta penilai. Jadi, tingkatkan keahliannya, terus integritasnya terkait etika profesi mereka. Nah, terus mereka nanti akan melakukan pengawasan terhadap kompetensi dan integritas para penyusunnya yang tadi bantu badan usahanya. Terus ini juga nih ke pemahaman dan komitmen pemrakarsanya. Jadi jangan cuma formalitas, tapi mereka sendiri juga harus peduli terhadap lingkungan karena mereka sendiri pakai sumber daya. Nah, kalau misalnya mereka udah di pengawasan ya, ini oren-oren nih garisnya untuk pengawasan. Jadi kalau misalnya mereka udah diawasi kompetensinya, udah bagus, udah paham segala macam, maka kualitas dokumen AMDAL akan menjadi baik. Kalau dokumennya udah bagus, harus diimplementasikan, harus dilaksanakan. Jadi jangan cuma sampai kualitasnya bagus sudah dan tapi harus dilaksanain. Nah, semua ini itu harus memiliki konsistensi implementasi. Jadi memang intinya tuh ya harus diimplementasikan dan harus dikasih insentif dan disinsentif. Tadi ya, berikan reward and punishment. Yang laksanakan ada rewardnya, misalnya izinnya dilancarkan, perpanjangan izinnya dilancarkan, terus yang tidak melaksanakan berarti nggak boleh lanjut lagi atau bahkan ditutup, harus tegas gitu. Bentar, saya next ke ini. Upaya meningkatkan kualitas proses AMDAL. Pertama, bagian administrasi, waktu surat penilaian dokumen dipersingkat dari 75 hari sampai menjadi 15 hari. Public notice dipersingkat dari 30 hari menjadi 7 hari. Dialog 1 hari penuh. Jadi kan tadi butuh lembaga masyarakat ya. Jadi pokoknya usahakan seefektif dan seefisien mungkin. Formatnya tidak kaku. Dalam perakiraan dan evaluasi dampak yang terpenting analisis dalam alasan jenis besaran keterkaitan. Pokoknya ini sesuai dengan formatnya itu usahakan harus jelas to the point, jangan basa-basi aja pengantarnya tapi to the point. Jadi nggak wajib maksudnya formatnya ada tapi fleksibel karena ada kalau misalnya kalian pernah ikut anggaplah kalian lagi nyusun skripsi itu kan format penulisannya udah ada gitu tapi untuk misalnya penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif itu kan nggak misalnya gini ya harus analisis deskriptif dulu terus nanti harus analisis misalnya bagian pengaruhnya atau apa tapi kan bebas maksudnya nanti bagian analisis data itu kan bebas. Kalian mau analisis apa? Regresi kah? Atau komparatif kah? Untuk yang kualitatif kayak gimana kah? Nggak ada aturannya wajib kayak gimana kan? Tapi untuk bab 1, bab 2, bab 3 ada dikasih tahu. Oh iya, ini bab 1 kalian harus jelas ini, bab 2 ada ini. Format ada, cuma isinya nggak kaku. Boleh disesuaikan dengan analisis kalian kayak gimana. Sama juga dengan inilah kurang lebih kayak gitu contohnya. Penentuan jenis kajian tidak kaku mengacu ke ini keputusan pemerintah yang terkait ini perlu pemberdayaan tim teknis terutama bagian keahliannya perlu koordinasi dengan baik dengan Bapeda dan pemberian izin prinsip. Sidang komisi kejelasan keputusan hasil penilai. Jadi kalau udah kasih penilaian harus jelas salahnya di mana, solusinya ada. Batas waktu perbaikan dokumen juga harus jelas. Jadi ini misalnya nggak lolos dokumennya ya silakan diperbaiki gitu harus ada batas yang jelas. Saran atau komentar yang masuk berita acara diseleksi. Jadi ketika ada koreksi atau apa dicatat gitu dan diseleksi yang mana yang benar-benar penting yang mana yang enggak. Evaluasi kalau dokumennya udah jadi diimplementasikan terus harus dimonitoring atau dipantau hasilnya untuk menunjukkan pengelolaan dan pemantauan. Terkait dengan substansi, karena AMDAL merupakan kajian dan laporan ilmiah tadi dalam bentuk dokumen, maka deskripsi proyek, isu pokok, kejelasan metodologi itu penting. Deskripsi proyek termasuk rencana pengelolaan harus jelas. Misalnya kami pengelolaan lingkungannya seperti ini, prosesnya kami seperti ini, dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana. Misalnya bahan kimianya dihilangkan dengan cara apa gitu ya. Isu pokok atau dampak hipotesis harus mempertimbangkan kegiatan sekitar, masyarakat sekitar gitu.
Kejelasan metodologi pengumpulan dan analisis data, termasuk standar yang akan digunakan, harus jelas. Metode perkiraan atau evaluasi dampak untuk tiap aspek, tidak hanya umum-umum aja, tapi sesuai dengan aspek-aspek lebih ke khususnya. Pokoknya mendetail, gitu. Kejelasan justifikasi besaran dan bobot dampaknya terhadap lingkungan, RKL dan RPL-nya tidak hanya untuk pengendalian atau penanggulangan, tapi juga preventif mencegah dan mempertimbangkan efisiensi dari sumber daya alam dan ekonomi serta meningkatkan performa perusahaan. Seperti yang kita ketahui, lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi jangan cuma mikirnya nanti habis sawit ini ditanam udah selesai maka akan rusak segala macam. Jadi mulai dipikirkan gimana sih supaya jangan sampai tanahnya rusak setelah beberapa tahun digunakan. RKL dan RPL yang opsional, jadi bisa detail, bisa umum. Tapi usahakan detail. Prasyarat kompetensi tadi keahlian penting. Jadi tidak setiap orang bisa jadi anggota komisi. Jadi ada syarat-syarat kompetensinya. Terus adanya instrumen insentif dan disinsentif yang jelas tadi reward and punishment-nya. Lalu contohnya harus usulan kegiatan yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan, usulan kegiatan yang FS-nya atau studi kelayakannya dilengkapi kajian. Jadi misalnya kalau misalnya udah lengkap, reward-nya apa, kalau nggak lengkap belum, diperbaiki dulu. Usulan kegiatan yang baik dan tidak baik, pokoknya intinya adalah berikan reward bagi yang sudah tadi ya menjalankan dengan baik, yang salah ya silakan diperbaiki dan misalnya nggak boleh lanjut gitu untuk izinnya. Jadi supaya orang itu ada rasa takut dan ada tanggung jawabnya untuk buat dokumen dan melaksanakan atau implementasi tadi ya. Terus prasyarat tidak kaku tadi udah, harus selalu inovasi, berkembang, fleksibel, mengikuti perkembangan zamannya. Pengawasan implementasi penting, monitoringnya harus ada timnya yang jelas siapa. Standar biayanya juga ada karena jangan juga sampai nanti biayanya bengkak malah untuk bagian itu. Jadi ngapain orang buka usaha kalau biayanya besar di sana. Jadi harus dipertimbangkan. Terus apakah AMDAL masih perlu sebagai satu-satunya alat pengelolaan lingkungan hidup? Karena tadi di awal dikatakan bahwa AMDAL tuh hanya satu-satunya ini aja. Bagaimana menghadapi proyek atau kegiatan usaha yang perlu segera dilaksanakan karena terkait masalah teknis atau biaya? Misalnya pembangunan apa gitu, wajib misalnya tebang karena dia di daerah apa gitu yang masih banyak pohonnya atau apa harus dibuka lahannya. Nah, itu gimana tuh? Bagaimana bila studi kelayakan atau deskripsi kegiatan telah mempertimbangkan dan atau memasukkan berbagai upaya pengelolaan lingkungan? Apakah masih perlu AMDAL-nya kalau misalnya di studi kelayakannya semua udah include di dalamnya? Kegiatan yang secara empiris dampaknya tidak penting. Nah, kalau misalnya dampaknya itu tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan, misalnya dia memang eh, pertambangan atau apa gitu ya, tapi ternyata misalnya kalau ada ya, dia udah nambang tapi nggak merusak lingkungan. Nah, itu apakah masih perlu gitu? Itu masih perlu diperkirakan ini. Cuma balik lagi ini penelitiannya lama, jadi jawabannya masih harus disesuaikan dengan aturan yang sekarang. Terus perlu dipertimbangkan penggunaan instrumen ini biasanya penelitian memang ada ini ya, ada saran-sarannya. Perlu dipertimbangkan penggunaan instrumen lain dan inovasi proses AMDAL. Jadi selain AMDAL itu boleh pakai alat-alat lain, misalnya risk assessment, environmental sustainable. Pokoknya intinya semua adalah saran masukan dari dia. Cuma yang saya tahu akhir-akhir ini sih yang udah banyak dibahas dan di kayak lembaga sertifikasinya juga dan udah banyak digunakan itu pertama yang risk assessment itu udah penting sekarang di zaman sekarang ya mungkin zaman dulu waktu penelitian ini dibuat belum tapi kalau sekarang udah kayak wajib gitu. Lalu environmental mitigation ini juga udah penting. Strategic environmental assessment, nah ini saya kurang tahu karena bagian penilainya ini juga belum, habitat belum, ini kurang tahu nih, ini juga kurang tahu. Nah, ini juga kurang tahu. Ini harusnya sih sama ya. Environmental Impact Assessment, penilaian dengan AMDAL harusnya sama di sini.
Nah, cuma yang benar-benar udah banyak sekali dilaksanakan itu yang bagian ini risk assessment, wajib sama environmental mitigation. Oke, itu aja untuk bab yang aspek lingkungan, berarti tinggal bab yang terakhir. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di WA grup ya.